Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dan dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri, dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu itu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanku. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita merenungkan bacaan-bacaan di Minggu Paskah yang ke-7 ini, sekaligus Minggu Komunikasi, sekaligus Hari Novena Roh Kudus yang kedua, kita mau melihat senantiasa bacaan Injil Yesus yang berdoa untuk murid-muridnya. Yesus yang berdoa secara khusus untuk murid-muridnya. Dan kita tahu dalam setiap peristiwa yang Yesus lakukan selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Bahkan ketika harus mau menderita di salib, dia berdoa di Taman Getsemani. Apa yang dilakukan Yesus ini menjadi kekuatan kita sekarang ini. Saudari-saudara, ketika Yesus wafat di kayu salib, para murid itu berceceran, seperti ayam kehilangan induknya. Mulai sedikit-sedikit penampakan Tuhan selama 40 hari. Lalu kemarin kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Dan disitulah para murid mulai bersatu kembali. Yang tadinya berceceran, ketakutan, mereka berkumpul, tapi juga di dalam ruangan yang semuanya tertutup rapat dalam ketakutan. Mereka masih pikirannya sana sini, masih berceceran kemana-mana. Tetapi dengan kenaikan dan dengan janji wasiat Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, bahwa ia akan mengirimkan roh penolong yang senantiasa menyertai. Seperti yang sudah kemarin kita renungkan. Dan itu menjadi awal mula para murid kembali bersatu. Dibuktikan dalam apa? Dalam bacaan yang pertama. Mereka kembali berkumpul, lalu mereka ziarah ke Taman Getsemani. Dikatakan di sana ke Bukit Zaitun. Mereka berziarah ke sana, mereka berdoa. Karena mereka yakin Yesus ketika di Taman Getsemani itu berdoa. Bahkan mengajak beberapa muridnya. Maka untuk menyatukan kebersamaan sebagai gereja, kekuatan mereka salah satunya itu berdoa. Berdoa di dalam kebersamaan, di dalam kesatuan, sehingga terbentuklah gereja sampai hari ini. Maka isi-isi kebersamaan kita, persekutuan kita itu banyak berdoa. Misa, devosi rosario, ziarah, dan lain sebagainya.
itu kan menjadi penyatu kita semua. Anda datang pada sore hari ini ke gereja ini, buat apa? Buat berdoa. Maka kesatuan kita itu dengan berdoa. Bukan hanya kesatuan kita bersama-sama, tetapi juga kesatuan dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita ini senantiasa mau mencari persekutuan, mau mencari kebersamaan. Hari-hari ini mungkin hari-hari mendekati liburan sekolah. Tadi pagi saya rapat untuk membahas anggaran. Ada 30 proposal dari semua paroki di Keuskupan Agung Jakarta dan komunitas orang muda. 30 itu planningnya buat acara bulan depan atau 2 bulan lagi. Dan kebanyakan acaranya berkumpul, retret, ya, kebersamaan, kaderisasi, 30 proposal untuk meminta bantuan dari keuskupan. Saya rasa ini menjadi gambaran kita semua bahwa kita ini kan senang dalam kebersamaan, senang dalam persekutuan. Dan bukan persekutuan yang ya cuma kerumunan gitu aja, enggak. Tapi persekutuan dalam doa, seperti para murid yang mereka lakukan. Mereka berkumpul kembali, membentuk gereja, lalu mereka kembali berziarah berdoa di Bukit Zaitun. Dan pada akhirnya nanti pada hari raya Pentakosta, mereka dicurahi dengan Roh Kudus. Dan sampai hari ini kita merasakan menjadi gereja yang disebarluaskan oleh para rasul ini. Maka buat kita bersama, yang pertama tadi doa itu menjadi kekuatan kita, menjadi penyatu kita. Terasa sekali misalkan ada tradisi baru. Kalau dulu ya mungkin doa sendiri-sendiri, tapi ketika pandemi ada kesempatan teknologi, sekarang ada juga yang melanjutkan kebiasaan doa bersama walaupun tempatnya berjauhan. Diadakan doa bahkan setiap malam. Rosario atau doa malam bersama. Yang dulu tidak pernah terbayangkan, dulu tidak pernah terbiasakan. Tetapi dengan kekuatan doa bersatu, kita jumpa dengan mungkin anak-anak yang ada di luar negeri, dengan saudara, orang tua, siapapun yang jauh tempatnya, kita bisa bersekutu dalam doa. Kita bisa ke sana ke sini, ikut misa sana sini, ikut doa, ziarah sana sini. Kita kan penyatunya doa itu. Dan doa itu yang dilakukan oleh Yesus sehingga apa? Sehingga kita senantiasa dikuatkan. Sudah diberikan contoh sama Tuhan Yesus. Dan doa itu menjadi kekuatan dalam kebersamaan. Nah, penting, kebersamaan. Bahwa kebersamaan itu juga menjadi poin, menjadi sesuatu yang diteladankan oleh Yesus dan para murid. Oke, nggak apa-apa, Yesus ngajak murid-muridnya berdoa. Ayo kita berdoa, kamu tunggu sini ya, saya mau berdoa dulu. Yang dilakukan murid apa? Tidur-tidur. Mereka nggak konsentrasi juga, ya nggak apa-apa. Kita juga senantiasa, ayo kita berdoa. Walaupun ada yang tidur, ya nggak apa-apa. Yang penting kita bersama-sama. Dan nanti diingatkan satu sama lain, dikuatkan, diteguhkan satu sama lain. Itulah kekuatan kita. Maka gereja Indonesia sangat dahsyat dalam hal devosi, pertemuan lingkungan, pertemuan kelompok-kelompok doa. Itu Indonesia, gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta apalagi. Banyak sekali kelompok-kelompok doa. Karena apa? Punya kekuatan. Bahkan ada satu kelompok doa yang saya kenal itu anggotanya berjauhan. Ada yang di Cibubur, ada yang di Cikarang, ada yang di Bekasi. Tapi mereka rela berkumpul di satu tempat untuk berdoa. Itu kan punya kekuatan, punya kebersamaan. Bahaya kalau kita jalan sendiri-sendiri. Romo ditanya, jalan sendiri, doa sendiri bisa nggak? Bisa. Tapi menjadi sungguh berat, menjadi banyak godaannya. Dan kadangkala kalau udah menyendiri begitu, misalkan dalam kebersamaan, ayo doa lingkungan, ayo doa misa bersama di gereja. Kalau sudah menyendiri itu ya tanda-tanda. Kalau Anda nggak percaya, contohnya misalkan kalau ikan
Ikan tuh kalau di kolam, kalau dia mulai menyendiri, wah tanda-tanda itu dia udah mau ngambang. Ya. Buktikan, kalau Anda di rumah punya kolam apa di mana, lihat, kalau dia udah berenang sendiri menjauh gitu ya, di antara teman-teman ikan lainnya, kalau dia udah sendiri, itu pasti bentar lagi ngambang. Atau misalkan apa? Ya, saya selalu pakai contoh ini kerupuk. Ya, kerupuk kalau diisi penuh dalam toples, Anda biarkan 3-4 hari dia nggak akan melempem. Tapi coba Anda isi toples itu dengan satu kerupuk. Dalam 1 hari pasti sudah melempem. Nggak percaya nanti buktikan di rumah. Ya. Artinya apa? Kalau sudah sendirian itu udah tanda-tanda. Diajak tidak mau, bergabung, ayo ikut doa, ayo ikut misa. Itu udah tanda-tanda. Kita nggak tahu tanda-tanda apa, tapi dari ikan, dari kerupuk tadi udah menentukan tuh. Tanda-tanda udah mau ngambang, tanda-tanda udah mau melempem, gitu. Maka kekuatan kita satu sama lain juga dalam doa, dalam kebersamaan yang kita usahakan bersama. Saya yakin umat di paroki Pasar Minggu dan umat di Keuskupan Agung Jakarta pada umumnya, itu kita senantiasa mau bersama. Dibandingkan dengan gereja-gereja di tempat lain ya, di negara lain, kita punya kekuatan. Karena lingkungan, nama lingkungan itu kan, wilayah lingkungan, kelompok, itu khas gereja Katolik Indonesia. Dan itu menunjukkan kebersamaan kita satu sama lain. Di dalam kebersamaan itu, kita berdoa, kita senantiasa bertekun dalam pengajaran para rasul, sehingga kita nanti pada saatnya dicurahi Roh Kudus. Talenta kita beda-beda, bakat kita beda-beda, mutiara kita beda-beda. Tapi kalau kita bersatu dalam persekutuan doa itu, kita senantiasa diteguhkan. Semoga kita mengusahakan kebersamaan kita dalam doa, dalam pelayanan sakramen, dalam berbagai macam hal, sehingga kita teguh, kokoh, kuat untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kita hening sejenak, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdiri, kita tanggapi sabda